Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi pendidikannya dengan judul Hakikat Manusia dan Dimensi-dimensinya. Kenapa perlu mempelajari tentang manusia? Karena ini ada hubungannya mengapa manusia itu perlu mendapat pendidikan atau perlu dididik. Karena itu, silakan disimak, semoga bermanfaat. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, silakan diamati dulu mengenai peta konsep dari materi hakikat manusia dan dimensi-dimensinya. Nah, di sini ada sub-sub, ada 5 sub, yaitu yang pertama hakikat manusia, yang kedua harkat dan martabat manusia, ketiga dimensi-dimensi kemanusiaan, keempat pengembangan dimensi kemanusiaan, dan yang kelima sosok manusia Indonesia seutuhnya. Nanti di dalam sub-sub itu juga akan dipelajari lagi berbagai hal. Contohnya pada hakikat manusia itu nanti akan dipelajari mengenai terminologi hakikat manusia, sifat hakikat manusia, dan juga berbagai pandangan tentang hakikat manusia. Dan pada dimensi-dimensi kemanusiaan nanti akan dibahas lebih jauh mengenai apa saja dimensinya. Contohnya dimensi keindividuan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan. Ya. Masuk ke dalam materi. Yang pertama mengenai hakikat manusia secara terminologinya dulu. Nah, istilah terminologi ini dari term. Nah, dan hakikat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Contoh, bila seorang manusia hanya mempunyai sebuah kaki, tetapi otaknya masih dapat berpikir normal, maka yang bersangkutan masih dianggap sebagai manusia yang layak. Sebaliknya, walaupun seorang manusia itu mempunyai kaki dua buah atau sepasang, tetapi tidak dapat berpikir secara normal, maka yang bersangkutan tidak dapat dipandang sebagai manusia yang layak, sebab ia tidak mampu saling bertukar pikiran dengan orang lain. Oleh karena itu, pemikiran atau akal sehat merupakan salah satu ciri hak atau hakiki manusia. Selanjutnya, kebenaran yang hakiki berasal dari Tuhan, dapat juga dari manusia, asal tidak menentang aturan Tuhan. Nah, istilah kata manusia ini kononnya itu berasal dari bahasa Arab yang diindonesiakan. Kata manusia berasal dari dua suku kata bahasa Arab yang bisa saja terbentuk dalam dua bentuk. Pertama, kata manusia berasal dari kata ma dan nusia. Ma artinya apa atau tidak, sedangkan nusia artinya dilupakan. Lalu yang kedua, kata manusia berasal dari kata man dan usia. Man artinya siapa dan usia artinya diwasiatkan. Maka artinya adalah orang yang diberikan wasiat atau amanah. Bahasa Arab ini kemudian diindonesiakan oleh orang Indonesia sebagai bahasa Indonesia resmi tanpa peresmian. Jadi, istilahnya manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Atau bisa juga diartikan kalau manusia itu adalah orang yang diberikan amanah atau wasiat oleh Tuhan. Selain itu, ada beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk manusia atau menyebut manusia. Yang pertama adalah al-insani. Artinya manusia yang mempunyai hati. Ada juga manusia yang jasadnya masih hidup, tetapi nuraninya telah mati atau tidak punya hati. Kemudian al-bashar, artinya manusia dalam bentuk lahiriahnya, yaitu makhluk yang memerlukan makan dan minum misalnya, atau makhluk yang mempunyai badan dan anggota-anggota badan yang layak sebagai manusia biasa. Lalu yang ketiga, anas, artinya manusia secara umum. Dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutkan sebagai people. Lalu yang keempat, Bani Adam. Artinya
keturunan atau anak cucu dari Nabi Adam. Lalu, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk lain, seperti contohnya pada hewan. Meskipun secara biologis dalam beberapa hal, dalam hal-hal tertentu, ada kemiripan antara hewan dan manusia, ya. Misalnya, sama-sama bernapas, sama-sama bisa bergerak. Namun, ada hal-hal atau ciri-ciri yang menjadi karakteristik yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Umar Tirta Raharja, beliau mengemukakan ada 8 sifat hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kemampuan untuk menyadari diri dan memahami potensi diri sendiri sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan, sehingga diri individu dapat berkembang ke arah kesempurnaan diri. Kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan ini adalah untuk mengembangkan potensi diri sehingga bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, atau masyarakat. Yang ketiga, memiliki kata hati. Manusia memiliki pertimbangan yang sangat mendalam ketika menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak baik untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki moral. Kalau kata hati lebih menekankan kepada keputusan yang diambil, sedangkan moral berkaitan dengan tindakan itu sendiri atau realisasi dari kata hati. Yang kelima, kemampuan untuk bertanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan tanda dari sifat orang yang bertanggung jawab, sehingga bisa disebut sebagai manusia sejati. Lalu yang keenam, memiliki rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi yang sesuai dengan kodrat manusia. Ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Kewajiban dan hak merupakan dua hal yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah kemampuan manusia dalam menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah istilah yang lahir dari kehidupan manusia dalam menghayati hidup. Selanjutnya, mengenai berbagai pandangan tentang hakikat manusia. Nah, ada beberapa pandangan. Yang pertama dulu pandangan secara Islam atau Al-Quran. Ya, ini hanya salah satu contoh dari agama yang saya ketahui hanya dari Al-Quran ya. Karena yang saya pelajari dari Al-Quran. Bisa jadi kalau kalian itu memiliki agama yang berbeda dengan saya, mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda juga dengan hal ini. Lalu ada yang kedua pandangan dari beberapa ilmuwan, dan yang ketiga adalah pandangan dari beberapa tokoh aliran-aliran pendidikan ya. Kita bahas yang pertama dulu, pandangan Islam atau Al-Quran. Islam memandang hakikat manusia bukan berdasarkan pandangan pribadi atau individu orang yang memandang, tetapi pandangan yang didasarkan atas ayat-ayat Tuhan atau Allah yang terkandung di dalam Al-Quran atau pandangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Atas dasar pandangan tersebut, maka hakikat manusia dalam Islam dapat dijelaskan menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, hakikat manusia sebagai khalifah atau manajer atau pemimpin. Yang kedua, pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat tentang hakikat manusia. Namun di sini yang dirangkum ada 10 pendapat. Yang pertama dulu dari Plato. Beliau mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, seperti pikiran, kehendak, dan nafsu. Kemudian menurut Sun Tzu,
manusia pada hakikatnya adalah jahat. Oleh karena itu perlu dikembangkan dengan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin kepada tubuhnya. Yang ketiga, menurut Agustinus, beliau mengatakan bahwa manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan, yang kesemuanya itu diwarnai oleh warisan dari pendahulunya. Selanjutnya nomor 4, Descartes. Beliau menyebutkan bahwa manusia terdiri dari dua unsur dualistik, yaitu jiwa dan badan. Yang kelima, Brett menyebutkan bahwa manusia tidak memegang nasibnya sendiri. Lalu mengatakan bahwa manusia tidak semata-mata bertujuan untuk memuaskan dorongan dirinya, tetapi juga memotivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai sesuatu. Yang ketujuh, Rogers. Beliau mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Kedelapan, menurut Skinner, manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar dirinya. Kesembilan, menurut Glasser, tindakan manusia itu didorong untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti psikologis maupun fisiologis yang sama untuk semua orang. Lalu yang ke-10 menurut Ellis, manusia memiliki kemampuan inherent untuk berbuat secara rasional maupun tidak rasional. Pandangan yang ketiga menurut beberapa ilmuwan dengan aliran-aliran tentang pendidikan. Yang pertama itu adalah pandangan dari aliran psikoanalitik. Di sini tokohnya contohnya adalah Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud ini merupakan seorang ilmuwan ya yang juga mempelajari tentang psikologi. Pandangan teori Freud ini disebut dengan pandangan psikoanalitik atau psikoanalisis. Yang artinya psiko itu adalah jiwa yang pantulannya dari tingkah laku manusia, sedangkan analitik artinya analisis yang mengklasifikasikan unsur-unsur yang ada di dalam kejiwaan, yaitu ID, ego, dan superego. Bagi Freud, segala bentuk tingkah laku manusia bersumber dari dorongan-dorongan pikiran bawah sadar. Dialektika antara kesadaran dan ketidaksadaran ini dijelaskan Freud dalam 3 sistem kejiwaan. Dalam pribadi manusia ada yang disebut dengan naluri, saya atau aku, dan norma. Kedua yaitu aliran humanistik. Human artinya manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia oleh manusia dan manusia berdasarkan rasio atau pemikiran manusia. Pandangan humanistik ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam batas tertentu, manusia punya otonomi untuk menentukan nasibnya. Manusia bukan makhluk jahat atau baik, tetapi ia punya potensi keduanya. Bisa jahat, bisa baik. Tidak ada yang 100% jahat, tidak ada pula yang 100% baik. Semua punya sisi baik dan jahat. Tinggal dia memilih untuk menjadi jahat atau untuk menjadi baik. Makanya manusia itu bisa tergoda dengan godaan-godaan syaitan ya, karena semua manusia itu punya dua sisi di dalam dirinya. Yang kalau tergoda bisa menjadi jahat. Kemudian yang ketiga, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Seorang manusia yang baik harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya. Lalu yang keempat, manusia sebagai makhluk yang senantiasa akan menjadi atau dalam proses berubah, ongoing proses, dan tak pernah sempurna.
Menurut teori humanistik ini, akhirnya manusia selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dirinya. Ya, menurut aliran behavioristik. Pandangan ini menjelaskan bahwa behavior atau tingkah laku manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Lingkungan adalah penentu tunggal dari tingkah laku manusia. Jika ingin mengubah tingkah laku manusia, perlu dipersiapkan kondisi lingkungan yang mendukung ke arah perubahan itu. Ya, jadi supaya bisa berhasil, lingkungannya juga harus disetting sedemikian rupa untuk bisa menunjang untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Contoh, para nabi keberadaannya mengubah kondisi lingkungan dan banyak yang menentang kondisi yang ada. Nabi Ibrahim berada dalam lingkungan orang pembuat dan penyembah patung. Namun beliau tidak larut dalam kondisi yang ada, tetapi sebaliknya secara bijaksana beliau mengubah sesuai dengan yang dituntut oleh agama, oleh Sang Khalik. Jadi beliau bagaimana berusaha memperbaiki agar lingkungan yang mayoritasnya manusia itu penyembah patung. Lalu beliau berusaha menemukan atau mencari solusi agar manusia-manusia itu mau berubah ke arah lebih baik, mau menyembah yang seharusnya disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik di muka bumi. Jadi dari contoh ini bisa juga dikatakan bahwa tidak selamanya atau tidak selalu kondisi lingkungan itu sebagai penentu tingkah laku kejiwaan manusia. Dari contoh Nabi Ibrahim ini, beliau tinggal di lingkungan yang kurang baik, namun beliau tetap bisa menjadi orang yang baik. Tapi akan bagus juga ketika kita menjadi orang baik di lingkungan yang baik, sehingga tidak mudah tergoda atau goyah. Selanjutnya tentang harkat dan martabat manusia. Hakikat manusia dilihat dari harkat dan martabat manusia menurut Prayitno, bahwa manusia adalah yang pertama, merupakan makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau di Indonesia ini kita mengenal ada berbagai agama, sehingga ada berbagai keyakinan yang dianut oleh manusia Indonesia. Ya. Kemudian, makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaan dan pencitraannya adalah manusia. Kita diciptakan dengan fisik yang indah, sempurna dibandingkan makhluk yang lain, sehingga indah dipandang. Lalu yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya, diberikan akal dan pikiran, diberikan hati nurani, ya, dan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Maka manusia menurut Prayitno juga merupakan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dan yang terakhir atau yang kelima, manusia juga merupakan pemilik hak asasi manusia atau yang kita kenal dengan sebutan HAM. Power bahasan yang ketiga adalah dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan ini dibagi menjadi 4, yaitu dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan.
Yang pertama dulu, kita membahas mengenai dimensi keindividualan. Keberadaan manusia sebagai individual bersifat unik atau unik. Artinya berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Hal ini terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, dan bebas bercita-cita. Manusia sebagai individu memiliki hak secara kodrat alami atau sebagai anugerah Tuhan kepadanya. Hak asasi sebagai pribadi, terutama hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dimensi keindividualan, yaitu lingkungan, pendidikan, dan masyarakat. Oke. Dimensi yang kedua adalah dimensi kesusilaan. Istilah susila berasal dari dua kata, yaitu su dan sila. Su berarti baik, sedangkan sila berarti dasar. Jadi, kesusilaan merupakan baik dan buruk. Persoalan kesusilaan berhubungan dengan nilai-nilai. Driyakara memandang bahwa manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatannya. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia karena mengandung makna keluhuran, kebaikan, dan kemuliaan. Yang ketiga adalah dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungan dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-hari tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubungan, dan saling membutuhkan. Dimensi yang keempat adalah dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat untuk bersandar. Manusia sebagai makhluk beragama memiliki kemampuan menghayati pengalaman diri dan dunianya sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Pemahaman agama diperoleh melalui pelajaran agama, sembahyang, doa-doa, maupun meditasi. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian. Hal ini menjadi tujuan dalam pendidikan, yang bertujuan membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya pada saat kini maupun untuk masa depan atau masa yang akan datang. Agama merupakan sandaran yang vertikal dalam kehidupan manusia agar menjadi manusia yang tunduk dan patuh pada Tuhannya. Maka perlu diberikan pendidikan agama sejak dini. Bahasan yang keempat adalah pengembangan dimensi kemanusiaan. Manusia secara individual terlahir ke muka bumi dengan segenap potensinya untuk berkembang. Potensi tersebut tidak dengan sendirinya akan terwujud. Artinya, diperlukan upaya dari manusia lain untuk merangsang
agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Agar potensi yang dimiliki manusia berkembang secara optimal, maka manusia memerlukan orang lain dalam kehidupannya melalui proses sosialisasi. Manusia dilahirkan sudah memiliki dimensi sifat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Dari kondisi potensi menjadi wujud aktualisasi, terdapat rentangan proses. Nah, ada dua kemungkinan hasil dari perkembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan secara utuh, dan yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pembahasan yang kelima, yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Manusia utuh berarti sosok manusia yang tidak parsial, fragmental, apalagi split personality. Utuh artinya lengkap, meliputi semua hal yang ada pada dirinya. Manusia menuntut terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, akal, fisik, dan psikisnya. Berdasarkan pikiran demikian, dapat diuraikan konsepsi manusia seutuhnya ini secara mendasar, mencakup pengertian, keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang, dan keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai, yang menghayati dan yakin akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Menyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dan pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan secara lahiriah saja, misalnya sandang pangan, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, atau bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan. Tetapi adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus, lahiriah dan juga batiniah. Untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, terlebih dahulu manusia perlu dicerdaskan. Manusia Indonesia haruslah cerdas dan terdidik. Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia pada setiap jenis dan jenjang pendidikan harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Manusia Indonesia memerlukan kecerdasan dalam berpikir, merasa, memahami nilai-nilai agama dan susila yang dianutnya, yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Dengan kata manusia itu dilahirkan dengan dua sifat yang dimilikinya, ada baik dan buruk. Nah, agar bisa menjadi manusia-manusia yang baik atau manusia yang seutuhnya, yang memiliki hati nurani, maka manusia itu perlu diberikan pendidikan secara lahiriah maupun rohaniah. Dengan demikian, maka sudah di ujung dari materi ini. Terima kasih sudah mengikuti dan memperhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.